Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam sejahtera buat rekan-rekan sekalian. Saya nggak tahu mesti memberi judul apa terhadap apa yang ingin saya utarakan saat ini, karena terlampau banyak ide yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya ini juga terpicu oleh berbagai pembicaraan di media sosial, di FB, yang kemudian mendorong saya untuk menyampaikan hal ini. Ini berkaitan dengan masalah agama. Pertanyaan yang paling mendasar itu adalah sekelompok orang menyatakan bahwa agama itu tidak memiliki korelasi dengan perbaikan sikap, perilaku, atau kondisi moralitas seseorang. Ini berkaitan dengan terutama yang biasa beredar, dikaitkan dengan bahwa negara-negara yang non mayoritas bukan Islam, kondisi ini lebih baik daripada sejumlah negara Islam. Sebenarnya pernyataan gugatan itu sendiri bias, karena yang menggugat menyatakan lebih baik itu juga tidak mempunyai tidak melakukan penelitian secara komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan kualitas yang lebih baik, ya. Karena kualitas kehidupan yang lebih baik ini bisa parsial dilihatnya, ada banyak sekali. Kualitas kemajuan berpikir, kualitas literasi. Saya pernah menurunkan suatu tulisan atau suatu share langsung tentang memahami berbagai indeks. Jadi untuk melihat kualitas suatu masyarakat itu macam-macam ukurannya. Kemajuan ekonomi, dekadensi moral, kesejahteraan, keadilan, ada banyak sekali yang kita bisa lihat aspek. Dan banyak pengkritik Islam, khususnya mengkritik agama, dan dalam hal ini quote itu Islam, menyatakan bahwa agama gagal mentransformasi manusia atau masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Dikasih contoh lah, di negara ini lebih maju teknologinya, lebih maju masyarakatnya, lebih makmur. Menurut saya itu agak sedikit tendensius, ya, karena harusnya juga dalam menilai suatu kondisi masyarakat kita harus melihat berbagai aspek. Seperti saya gambarkan contoh negara non muslim, ya banyak kan. Ada India, ada Brasil, ada Jepang, ada Norwegia, ada Jerman, ada Uni Soviet, ada Korea Utara, ada Vietnam, ada Thailand, ada negara-negara Afrika, ada negara Amerika Latin. Terus bilang, oh di negara yang non muslim juga maju. Enggak juga. Di India yang mayoritas Hindu juga kita bisa periksa, ya, berbagai hal, mulai indeks demokrasi, indeks keadilan, indeks kesejahteraan sosial, indeks kebebasan pendapat, HAM, capaian ekonomi, capaian teknologi, atau kita bisa lihat di Amerika Latin atau di Afrika juga bukan negara muslim, atau di Korea Utara atau di Myanmar, atau di berbagai macam, atau di Jepang. Apa Jepang baik? Enggak juga, ya. Ada yang baik dan ada yang tidak. Setiap negara kan seperti itu. Industri pornografi di Jepang ya sangat berkembang luar biasa. Di Thailand sama juga, gitu. Angka kriminalitas di Amerika sangat tinggi, ya. Kejahatan terorganisir di negara-negara mayoritas Katolik, mungkin di Amerika Latin
ya terkenal dengan kartel narkotika. Jadi ya lihat itu jangan parsial menurut saya. Itu yang pertama. Kemudian digugat, apa jadi agama nggak berpengaruh? Ya nggak juga. Sebenarnya apa yang berpengaruh manusia? Hukum? Nggak juga. Semua hukum ada di seluruh dunia, buktinya hukum tidak menyebabkan hilangnya kejahatan, tidak hilangnya keburukan pada diri manusia. Moralitas, pendidikan, materi semua tidak menghilangkan kejahatan, keburukan dan kezaliman manusia. Jadi jangan digiring bahwa orang beragama juga tidak jadi lebih baik. Bukan begitu cara melihatnya. Cara melihatnya ya bahwa apapun di dunia ini memang akan selalu ada buruk dan baik, jahat dan tidak jahat, salah dan benar. Agama memberikan rujukan, aturan moral untuk diikuti. Tapi kan yang mau ngikutin atau dia terkembali kepada manusianya. Ada banyak multifaktor yang bisa mempengaruhi manusia. Ajaran agama memberikan metode untuk mentransformasi manusia menjadi insan yang lebih baik. Pertanyaannya, mayoritas orang beragama, apa benar dia menjalankan agamanya? Apa benar dia mengikuti metode yang diajarkan agamanya? Pada kenyataannya enggak. Sebagian orang beragama sebagai identitas semata, Islam KTP atau Kristen KTP atau Buddha KTP atau ikut orang tua. Jadi bedakan ya antara orang beragama dan orang beriman. Itu aja banyak yang nggak paham. Dan orang beriman itu kelasnya macam-macam. Dalam Islam jelas ada kelasnya yang disebut ihsan, ada yang disebut mukhlisin, ada yang disebut mukminin, ada yang disebut muttaqin, ada yang disebut sabirin. Artinya capaian setiap orang dalam agama itu berbeda-beda, makanya ada kelas-kelas pemahamannya. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, berkaitan dan kesalahpahaman tentang peranan agama dalam konteks sosial, budaya, hukum, ekonomi yang berkait dengan capaian peradaban dan kebudayaan manusia. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan adanya perbedaan pemahaman, perbedaan tafsir dalam ajaran agama itu, dalam Islam dalam hal ini, itu amat banyak. Jadi dari sekedar perbedaan sampai yang sesat dan salah. Gitu. Saya ngambil dari satu diktum pertama ya, karena satu yang saya ingin garis bawahi pertama itu, Islam sendiri itu punya dua makna. Islam itu disebut semua agama yang diridhoi Allah, yang diturunkan oleh Allah Sang Maha Pencipta dalam perspektif Islam, yang diturunkan oleh Allah dan disampaikan oleh para utusannya, para nabi-nabi ya. Dari Adam menurut pemahaman konteks orang Islam, dari Adam, ada Idris, ada Nuh, ada Daud, ada Sulaiman, ada Musa, ada Isa sampai Muhammad. Semuanya disebut Islam. Semuanya menyampaikan prinsip dasar yang sama, tapi syariatnya beda-beda. Syariat itu bersifat kondisional dan ruang dan waktu sebelum sampai dengan syariat terakhir yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu pengertian Islam yang pertama. Pengertian Islam yang kedua adalah ajaran atau risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang dalam konteks orang Islam sini merujuk kepada dua patokan dasar ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dulu ya dipahami ya. Islam dalam pengertian yang lebih umum dan Islam dalam pengertian yang lebih spesifik.
Dalam pengertian yang lebih umum, Islam itu dalam konteks konsepsi ajaran Islam ada ratusan ribu nabi yang tidak tercatat, ya, yang datang pada berbagai kaum untuk menyampaikan risalah dasar. Risalah dasarnya sama, yaitu sembahlah Tuhan yang satu, yang esa, dan berbuatlah kebaikan, akhlak. Ya, akhlakul karimah itu dan tauhid keesaan Tuhan itu ajaran yang diulang-ulang sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Nah, penyampaiannya beda-beda, penekanan aksentuasinya juga beda-beda tergantung kondisi evolusi masyarakat, peradaban dan kebudayaan pada masing-masing tempat. Itu Islam yang sifatnya umum. Nah, karena itu saya cenderung menyatakan bahwa Laucu mungkin nabi, ya. Siddhartha Gautama barangkali nabi, ya. Atau konsepsi Wisnu gitu mungkin juga nabi gitu, dalam keyakinan saya pribadi. Nah, di dalam sejarah perjalanan ajaran Islam itu yang diturunkan kepada para nabi di sepanjang peradaban, terjadi berbagai penafsiran. Setiap agama ditafsirkan dari kelompok-kelompok, dari generasi ke generasi, yang menyebabkan sangat mungkin dan secara faktual memang terjadi modifikasi, perubahan, ditambah, dikurang, berdasarkan selera dan kepentingan kelompok-kelompok. Artinya manusia mengintervensi aturan-aturan, kaidah-kaidah atau ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para utusan Allah, utusan Tuhan Sang Maha Pencipta. Nah, dalam perspektif Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan risalah penutup, menyempurnakan dan menggenapi ajaran yang lalu-lalu oleh semua nabi dan rasul untuk seluruh umat manusia, untuk segala zaman, dan untuk mengkoreksi menjadi penimbang, filter, dan penyaring apakah ajaran-ajaran yang disampaikan oleh nabi-nabi utusan-utusan terdahulu mengalami distorsi atau tidak. Kalau dia sejalan dengan ajaran Islam Muhammad, artinya itu sisa ajaran daripada nabi-nabi terdahulu. Jika tidak, itu hasil modifikasi buatan manusia. Itu setidaknya yang diyakini oleh mayoritas ulama Islam. Selanjutnya, saya ingin menggarisbawahi tadi bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu diturunkan sebagai nabi penutup untuk seluruh umat di segala zaman, segala ruang dan waktu, di segala latar budaya, dan untuk manusia yang berbagai ragam, dari yang primitif sampai yang modern, dari yang paling culun, cengok, bodoh, idiot sampai yang paling jenius, dari yang paling sempit wawasannya, pekok, sampai yang paling luas wawasannya. Garis bawahi pernyataan saya. Dengan kata lain, suatu ajaran atau konsep hidup yang bisa mencakup banyak orang dengan beragam variasi manusia, heterogenis manusia, tentu dia tidak berbentuk satu ajaran yang kaku, fix, kaku, rigid, yang tidak memiliki kelenturan. Rasanya nggak akan mungkin. Dia harus mempunyai karakteristik lentur, dinamis, dan fleksibel, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya tetap menjadi substansi dasar daripada ajaran yang tidak boleh dirubah dan tidak mustahil untuk dirubah, dan ada hal-hal yang bisa diinterpretasikan dan dipahami dalam kontekstual. Saya agak sulit mencari analoginya. Saya menganalogikan seperti ini, tidak persis sama ya, ini sekedar analogi. Anggaplah air. Air itu bisa berbentuk es, bisa berbentuk uap air, ya kan? Ya. Atau bisa menjadi air cair, tapi hakikatnya tetap air. Mau dia jadi uap air maupun es, dia tetap air, hakikatnya tidak berubah.
air itu bisa mengikuti bentuknya. Kalau dicangkir dia seperti cangkir, kalau dia di piring dia seperti piring, dia lentur dan fleksibel. Pada hakikatnya dia tetap air, dia akan tidak akan berubah. Mungkin seperti itu saya maksud Islam. Tapi bukan berarti kelenturan itu lalu bisa menjadikan orang menyatakan cuka itu air, atau menyatakan bahwa arang itu air. Itu jelas salah. Jadi kelenturan Islam itu pada satu sisi juga menyebabkan sebagian orang, khususnya kelompok liberal atau kelompok-kelompok yang lain lah saya nggak tahu, atau di luar Islam, kemudian merasa bisa mentafsirkan Islam seperti apa saja. Kelenturan itu bukan berarti bisa dimaknai dan ditafsirkan apa saja. Garis bawahi lagi ini. Ada batasan-batasan yang harus terpenuhi. Jadi ada keberagaman, tetapi ada kesamaan dasar atau ada benang merah yang tetap sama. Ini juga menjadi persoalan di dalam konteks perdebatan bid'ah. Saya mencoba memberikan analogi lain. Saya mengambil terinspirasi dari kisah Tolyongtu, kisah silat. Ada seorang pendeta rahib sakti membacakan kitab ilmu silat paling tinggi yang Butek Cinkeng, kitab ilmu silat tanpa tandingan, kepada 3 orang remaja paling berbakat dalam kungfu. Dia sang guru hanya membacakan saja, membacakan syair-syair yang menjadi kunci rahasia ilmu silat tertinggi. Di dalam kisah itu kemudian menyatakan bahwa ketiga remaja ini akhirnya menjadi 3 tokoh terkenal di dunia persilatan, dan masing-masing mendirikan partai, yaitu Butong Pai, kalau nggak salah Hosan Pai, Kunlun Pai, dan Gobi Pai. Sesuai bakat dan masing-masing, ajarannya sama, kitab yang dibacakan sama, tetapi pemahaman dari masing-masing murid ini berbeda. Mereka menciptakan spesialis ilmu silat yang berbeda-beda, dan masing-masing menjadi 3 aliran besar di dalam dunia Kang Hao istilahnya, di daerah Tiongguan atau Chungkok. Ini menjadi legenda sampai saat ini. Analogi ini untuk memberikan pemahaman, sekedar analogi ya, bahwa sesuatu yang sempurna, sesuatu yang dalam, sesuatu yang subtil, sesuatu yang harus bisa melampaui ruang dan waktu, dan sesuatu yang tidak ada habis-habisnya digali, itu tidak bisa diformatkan dalam satu format. Dia punya potensi untuk dipahami dengan berbagai ragam dan perspektif, terkembali kepada masing-masingnya. Nah, ini lagi-lagi analogi, tidak persis seperti itu, tapi saya ingin memberi insight bagaimana Islam harus dipahami. Itu merupakan konsekuensi logis dari suatu hal yang sangat luas, sangat dalam, sangat sempurna, yang harus mampu menjawab persoalan-persoalan lintas ruang waktu, lintas kultural, dan berbagai ragam manusia. Nah, kemudian adanya hal ini menyebabkan kemudian terbentuk yang di dalam Islam sendiri berbagai sekte, berbagai firqah. Jadi jangan bicara Islam dan di luar Islam. Di dalam Islam sendiri lalu lahir berbagai tafsir, pemahaman yang berbeda-beda. Kita sebut Khawarij yang dianggap sesat karena Khawarij memonopoli kebenaran. Semua orang yang tidak sejalan dengan pemahaman mereka dianggap kafir, sesat. Atau Mu'tazilah yang sangat rasional, atau Jabariyah atau Qadariyah yang sangat melihat takdir sebagai faktor utama, agak sedikit sifatnya deterministik, sehingga sampai kemudian ada Syiah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan berbagai macam. Jika di dalam internal Islam sendiri aja ada berbagai pemahaman terhadap sumber yang sama, bagaimana orang-orang di luar Islam yang tidak melakukan kajian serius terhadap sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, tidak akan memiliki pemahaman yang juga belum tentu sama dengan yang dipahami oleh Islam.
Jadi tidak aneh ada berbagai tuduhan, berbagai kesalahpahaman tentang Islam. Ini sebenarnya ujian manusia. Uh, di, saya mencoba mencari petunjuk berdasarkan Al-Quran. Sebenarnya apa sih yang menjadi patokan agar ajaran Islam ini bisa dipahami secara benar ya, sesuai yang Allah inginkan oleh orang paling bodoh dan hingga paling pintar. Yang saya temui bahwa untuk bisa memahami ajaran Islam, memahami Al-Quran, adalah orang manusia itu harus membersihkan dirinya, mensucikan hatinya, jiwanya, kalbunya, dan tidak memahami ajaran risalah agama ini berdasarkan hawa nafsu. Jadi orang harus melakukan taharah, pembersihan diri, agar anasir syaitan, ambisi, syahwat dan hawa nafsu tidak membuat dia misleading terhadap pemahaman. Itu yang pertama. Kedua, manusia harus memuliakan akal. Akal aja tidak cukup dan harus ada ilmu. Ilmu ini adalah pengetahuan yang tersistematis dari banyak manusia. Manusia yang menemukan pemikiran-pemikiran disusun secara sistematis jadilah ilmu. Ada beragam ilmu. Jadi akal dan ilmu harus diberdayakan dalam konteks pemahaman teks-teks Al-Quran atau risalah ajaran Islam yang dianggap sebagai mukjizat yang merupakan wahyu dari Tuhan. Yang ketiga adalah hidayah, tuntunan. Jadi manusia dengan akalnya sendiri tidak akan pernah bisa memahami Al-Quran kemudian memperoleh hikmah dan kemudian bisa menjadi membawa kemaslahatan dan kebaikan kalau dia tidak memperoleh tuntunan dan hidayah dari Allah. Yang memahamkan itu Allah, bukan kita jadi paham. Jadi kalau kita berpretensi sebagai makhluk kemudian bisa paham sesuatu yang dari Maha Suci, yang suci dari Tuhan, petunjuk tentang baik dan kebenaran, kacau. Jadi ada elemen di mana Allah melakukan intervensi, Sang Maha Pencipta. Dia memberi petunjuk, memberi guidance, memberi hidayah, memberi rahmat, sehingga risalah dia, ilmu dia, ajaran dia, tuntunan dia bisa dipahami dengan baik dan dilaksanakan dan diamalkan dengan benar. Jadi tadi ya, pembersihan diri, pemulihan akal dan ilmu, yang ketiga hidayah dan rahmat. Tanpa itu nggak akan bisa seorang manusia memahami kandungan dari Al-Quran dan memahami ajaran Islam secara benar. Kita berharap sebagai seorang muslim, saya berharap memperoleh itu, memperoleh ilmu, bisa memperdayakan akal, bisa membersihkan hati, jiwa dan raga, dan memperoleh hidayah agar kita memahami ajaran agama dengan benar dan tidak mengalami distorsi atau tidak tersesat. Jadi orang bisa tersesat karena justru pengen menuju kebaikan. Karena apa? Karena ada tidak hadirnya ketiga hal itu. Kalbu yang bersih, akal yang tidak diberdayakan dalam kerendahan hati, dan pemuliaan kepada ilmu, serta ketiadaan hidayah dan rahmat. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Ini baru bagian kecil dari banyak hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang baik, benar dan bermanfaat, itu datangnya dari yang Maha Kuasa, dari Allah. Jika salah, keliru, itu pasti karena saya, karena kelemahan, kebodohan dan kekhilafan saya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga rahmat, berkah dan kebaikan terlimpah kepada sahabat-sahabat semua. Selamat pagi.